Bahan-bahan yang kita perluin ini semua, yaitu ini gula 250 gram, susu kental manis, terus air 3 liter, pop ice-nya kita jadi 2, yaitu mangga sama anggur. Nah, ini buat Nutrigelnya pakai yang tanpa rasa atau plain yang 500 gram. Nah, ini untuk plastiknya udah aku rapihin, ditaruh di tempat. Karena kita 2 rasa, kita mau pakai yang anggur, ini plastik bentuk anggurnya. Sama kita mau pakai yang bentuk mangga nih kayak gini. Jadi satu resep ini kita bagi 2. Sebenarnya dibagi 5-4 juga bisa, tapi karena plastiknya aku cuman ada yang 2, jadi kita pakai yang 2. Pertama-tama nih kita masukin dulu Nutrigelnya. Habis itu kita masukin gula. Kemudian kita masukin susu kental manisnya. Untuk yang pakai susu kental manis kaleng itu bisa pakai 8 sendok makan. Kalau yang pakai saset itu bisa pakai 2 saset aja untuk SKM-nya. Nah, sebenarnya untuk yang plastik bentuk buah ini tuh banyak banget sih bentuk-bentuk yang lain-lainnya. Khusus untuk yang buah itu tuh ada 5 model, 5 bentuk. Ada stroberi, ada belimbing, ada anggur, ada jagung, ada mangga, terus ada jeruk gitu. Nah, cuman karena yang di aku ready sekarang cuman 2 yang tadi, jadi kita buat yang bentuk anggur sama mangga dulu ya. Oke, ini karena kita susu kental manisnya udah hampir 8 sendok, kita taruh. Habis itu kita tuang air 3 liter. Kalau aku di sini aku pakai air matang sih. Terus nanti aku masak lagi nggak pakai air mentah. Karena aku mikirnya kan ini buat anak-anak, takut sakit perut gitu, nggak matang sempurna. Kalau airnya udah matang kan kayak oke lah, lebih percaya gitu kan, airnya udah aman. Sambil kita nuangin air, jangan lupa kita sambil nyalahin kompornya juga. Setelah itu kita aduk-aduk terus biar dia rata, nggak ada yang ngegumpal kan. Soalnya kan Nutrijel kalau misalnya didiemin tuh dia suka ngegumpal gitu kan ya. Jadi kita terus aduk-aduk terus sampai dia ngegolak. Nah, sekarang dia udah mau matang nih, udah mau ngegolak. Jadi tandanya tuh dia bakalan ngeluarin buih-buih kayak gini nih, ngegolak. Bakalan kayak ada busa-busanya gitu. Kalau udah matang kayak gini ngegolak, kita matiin kompor, terus kita aduk dulu perlahan sambil uap panasnya itu keluar habis. Baru setelah itu nanti kita masukin ke wadah-wadah. Di sini aku udah nyiapin 3 tempat karena aku mau bagi jadi 3 warna. Yang satu itu anggur kan warna ungu, yang 2 itu mangga, cuman mangganya mau aku kasih warna kuning sama hijau. Jadi kayak ada mangga muda sama mangga matang gitu. Biar lebih menarik aja. Di toples yang pertama ini aku isi 150 ml karena kan emang 2 ya. 2 apa namanya? 2 pop ice. Dan yang di toples kedua dan ketiga ini aku isi 750 ml. Karena kan aku bagi 2 ya, popesnya saling satu-satu gitu. Setelah kita masukin popesnya itu terus kita aduk-aduk sampai rata. Kalau udah rata biar warnanya lebih menarik, kita tambahin pewarna makanan ya antara 2 tetes atau 3 tetes lah, seleranya aja. Ini kalau kita aduk-aduk lagi terus, kita kasih pewarna. Ini karena nggak ada pewarna, yang warna kuning sama hijaunya kita pakai pasta perasa pandan sama nanas, tapi warnanya nggak akan terlalu mempengaruhi rasa sih, masih aman. Terus kita aduk-aduk. Terus yang selanjutnya juga kita aduk-aduk terus sampai rata. Kalau udah rata tetap kita kasih pewarna biar makin menarik gitu warnanya. Karena biasanya kalau misalnya warnanya rada pucat terus kita nanti masukin ke kulkas atau ke freezer, itu warnanya akan tambah pucat gitu. Karena cairan pudotnya udah sedikit dingin, masih hangat-hangat kuku, sekarang kita taruh ke dalam wadah atau tempat untuk kasih masukin ke dalam plastik-plastik bentuk buahnya.
Sebelum kita pakai jangan lupa dicuci dulu nih plastik bentuk buahnya. Habis itu kita taruh wadah kayak gini nih. Kalau aku pakai bekas telur kayak gini nih, dibolongin sama aku bawahnya biar dia diem. Habis itu ntar kita bisa kepruk-kepruk gitu kan, jadi air bekas cucian itu keluar dari si plastik bentuk buahnya. Jadi aman lah nggak jalan-jalan, karena kalau pakai tempat wadah nih kayak ditaruh di mangkok atau di tupperware gitu nih kayak gini, dia suka kepleset-kepleset gitu kan. Nah itu tuh sayang aja gitu, isiannya bakalan tumpah kemana-mana. Jadi kalau pakai tempat kayak yang aku buat gini, dia aman nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita mulai masukin pudotnya ke dalam plastik bentuk buahnya nih. Usahain tempat kecap atau wadah buat masukinnya itu ujungnya kecil ya, karena kita kan mau masukin ke tangkai buahnya itu kecil bentuknya. Jadi usahain carinya yang kecil, jadi biar bisa masuk ke dalam tangkai buahnya. Karena kalau rada gede atau langsung dituang dari teko, rada ribet sih, atau bisa juga pakai corong yang kecil gitu. Terus kita isi sampai penuh. Nah jadi kelebihannya kita pakai alat yang tempat telur ini nih yang kita bolongin, jadi kita enak mau kita geser-geser, mau kita pindah-pindah, si plastik bentuk buahnya tuh nggak akan meleset jatuh gitu. Jadi si isian pudotnya itu aman, nggak kebuang-buang gitu. Permasalahannya tuh banyak di plastik bentuk buah ini adalah susah naro, bekas naro ngisi abis itu ditaruh suka kepleset. Nah itu tuh banyak yang tumpah. Tapi kalau pakai wadah kayak gini dia diem, itu aman. Kita isi terus sampai penuh. Dan ini yang bagian manggahnya warna kuning udah beres. Nah cantik banget kan ya. Setelah itu kita mau isi yang warna hijau. Dan aku ingetin lagi sekali lagi, usahain si pudotnya ini, maksudnya cairan pudotnya ini udah mulai rada dingin ya, soalnya kalau pas lagi panas itu pas kita megang botolnya pas mau mencetnya itu rada lumayan ke tangan panas ya. Jadi usahain udah rada-rada anget-anget kuku gitu, tapi jangan kedinginan banget, karena kalau kedinginan banget kan dia udah mulai kental ya, jadi kayak kita pakai feeling aja gitu. Nah ini kita masukin lagi terus sampai penuh. Pokoknya si cairan pudotnya ini jangan dingin banget, jangan masih panas banget dimasukin ke botolnya, karena nanti bakalan susah mencetnya tuh pasti panas, dan kalau kedinginan itu bakalan mengental, jadi anget-anget kuku gitulah. Kita isi terus sampai habis. Oke, nah habis ini semuanya udah beres nih. Oke, kita tinggal yang ungu. Yang ungu yang rasa anggur kita masukin juga ke wadah. Jangan lupa pokoknya habis dimasukin tuh dicuci wadahnya biar bisa diganti-ganti. Ini wadah telurnya rada banyak, jadi bisa kita banyakin isinya. Terus kayak tadi masih sama cara ngisinya, dimasukin satu-satu terus. Udah penuh semuanya. Nah oke, udah selesai. Sekarang habis ini kita akan tutup atau kita akan press. Untuk alat press dan alat nutupnya itu kita pakai catokan mini kayak ini nih, kita catok-catok, habis itu kita pencet pakai sarung tangan. Usahain pakai sarung tangan ya, karena panas banget, atau bisa pakai kain atau kertas lah. Ini aku zoom, jadi caranya gitu, kita pencet-pencet, setelah itu kita cek bocor apa enggak, kalau udah ditaruh. Nah, jadi kita gitu caranya. Ini di press pelan-pelan, jangan cepet-cepet juga ntar bolong, jadi pelan-pelan. Habis itu kita rapetin pakai tangan, udah dipencet-pencet biar dia rapet, terus kita tes nggak bocor, selesai ditaruh. Kalau ada yang netes dilap pakai lap bersih, nih lapnya udah bersih ya. Kalau semua udah dipres, kita masukin kulkas, bisa di chiller atau di kulkas biasa, tahan seminggu biasanya, dan kalau di freezer kayak gini nih bisa sebulan lebih.